Mankind has only one chance to prosper. If you will not seize it, then I will! Harus balik ke teras lo. Bukan di sini, ini kamarku. Enak aja pateni gue. Halo guys, saya Dimtos dan maaf ya, Horus lagi nakal hari ini. Entah kenapa dia nakal, mungkin lagi rebellious face, saya tidak tahu kenapa. Anyway, tadi saya udah bilang Horus ya, jadi sekarang kita akan melihat Horus. Ini. The best War Master, gue lihat itu pembuka gue dah. Nah ini. Tapi ini punya teman, dia udah buka, jadi kita langsung aja lihat di. Awalnya dia nggak pengkhianat guys. Awalnya dia tuh orangnya, oh saya akan melindungi dunia ini. Sini. Ya kalian bisa lihat kalau Horusnya itu, wah cakep banget sumpah. Kalau kalian lihat, waduh tangan kelihatan, maaf. Ini lihat dengan sesaknya itu, waduh. Cakep lah ini Horus. Kenapa kamu harus jadi pengkhianat terus? Jadi lore-nya itu dia pengkhianat guys. Tapi awalnya dia nggak pengkhianat. Masih tahu kekerenan Horus ini. Yang pertama yang harus kita lihat adalah detailnya guys. Lihat nih guys, wah gila. Kalau kalian lihat detailnya itu bener-bener deh guys, top notch sumpah. Nih yang gue majuin figurnya dulu. Wah, cakep banget kaos deh. Kalian bisa lihat figur-figurnya. Sasuga untuk Jotoy membuat figur membuat detailnya ini benar-benar teliti banget. Bahkan kepala tengkoraknya dan lain sebagainya itu, di kakinya juga dilihat detailnya lebih keren daripada loyalis lah guys, kalau saya bilang ya. Loyalis ada yang keren kayak siapa nama Lion di Johnson the Lion atau apa gitu. Dan ada juga Sanguinis, nanti kita akan lihat di video berikutnya setelah yang ini. Ini belum selesai. Tapi sumpah deh keren banget. Dan kalian bisa lihat juga kalau serigala ini bisa dinaikin juga guys. Jadi kalian bisa lihat detail di armor soldier. Ini adalah Primax sudah baru ya, yang paling keren kan ya, udah mengikuti yang kita lihat perbedaan antara versi 4 tuh, dia udah menggunakan versi 4. Nah, ini kalau saya ngomongin detail doang nih, ini udah terlalu cakep sih guys, sumpah. Untuk detailnya yang sekeren ini nih, wah gila. Gua yang loyalis mungkin akan jatuh cinta kepada Horus ini, keren banget sumpah.
Lalu tangan untuk aksesorisnya tuh dia cuman ngasihin dikit banget sebenarnya. Karena kita sudah lihat di tangan besarnya itu, claw-nya itu sudah ada di tangannya, jadi plus bolternya. Kalian bisa lihat nih, tuh. Bolternya ditaruh di situ sama tangannya, bolternya ada dua, dan untuk aksesoris tangan satu lagi itu cuma dikit, dia dikasih cuma 3, yaitu kalian bisa lihat di sini. Nah, itu 3 tuh, cuman 1, 2, dan 1 lagi di tangannya. Nah, tangannya kita bisa lihat ke depan dulu ya guys. Tangannya tangan nyakar. Kalau dibilang kurang, sebenarnya nggak kurang sih guys, karena tangan yang gede itu bisa digerakkan guys. Ini kita akan memasuki persenjataannya ya guys. Nah tuh, tangan gedenya bisa digerakkan. Jadi dibilang kurang enggak, karena yang gedenya ini power claw ya orang bilangnya. Ini sudah mencakup satu tangan. Jadi tidak perlu tambah-tambahan lagi, tidak perlu lepas-lepas lagi. Buat apa gitu loh. Dan bagusnya itu claw-nya ini ada 2 pergerakan di sini. 1 dan 2. Sebenarnya 3 sih. 3 dengan pergerakan untuk bisa didapatkan atau tidak. Nah. Lalu untuk senjatanya lagi 2 bolter tadi saya udah bilang tuh di tangannya. Ini bener-bener mantap sih, kalau sekali tembak jedor, mati satu Space Marine. Terus waduh, habis baterainya, habis saya lupa ngasihin itunya. Maaf ya guys, bentar ya. Oke, sudah balik lagi. Nah, maaf atas lampu. Kita lanjut tentang senjata ya. Kedua, ini sebenarnya ada 1, 2, 3. Sebuah pisau yang bisa dimasukin lagi guys. Lalu yang terakhir adalah gadanya. Waduh, gadanya guys. Ini gadanya cuamik, sekali geplak nggak hanya pecah, ketusuk lagi. Gue sih nggak mau ya ditusuk ini ya, apalagi digeplak pakai ini ya. Serem banget sumpah. Dan itu aksesoris cuma segitu aja sih guys. Mungkin Warhammer ya apa, Primax Horus ini aksesorisnya paling dikit ketimbang yang kayak kita lihat Alvarius dia masih ada 4 tangan, dia masih ada tombak, dia masih ada pistol. Tapi ya itu aja. Tapi ya untuk Warhammer ini untuk Horus ini dia sudah cukup, karena tangannya tadi saya bilang power claw sudah ada power claw, sudah selesai. Ngapain tambahin aksesoris lagi, tambahin aja dikit, terus sudah selesai. Nah, pergerakannya pun juga nggak main-main sih guys, sumpah. Kita udah tahu kalau ini bisa digerakkan nih, mantelnya serigala. Nah, untuk tangan ini bisa digerakkan tuh. Secara 180 derajat bisa diputer lah. Terus pergerakan untuk armor bahunya juga udah bagus dan bisa dinaikin ya. Masalahnya mungkin ada di yang tangan core claw ini. Kadang-kadang kita sering dakdikduk apakah bisa menahan beban beratnya atau enggak. Cuman overall masih bagus sih. Masih bisa ditahan lah. Asal nggak terlalu dimain-mainin aja.
Terus tangannya bisa juga puter, tuh jadi aman. Ini sebenarnya sering jatuh nih. Jadi kalau saya saran kasih glue tag aja supaya dia nggak terlalu jatuh, kurang kenceng dia ininya. Dan apalagi sabuknya ini juga sering lepas nih. Agak susah diliatin ya. Bentar ya. Agak susah soalnya untuk zoom nih. Nih, ini lepas nih. Kalau lepas nih lebih susah lagi. Saran juga kasihin aja glue tag atau apa gitu supaya tetap di ininya. Waduh. Untuk pergerakan badan dia ada dua bagian ya untuk ini sebenarnya. Cuman yang paling kepake palingan hanya bagian di dadanya ini saja. Lalu untuk bagian kaki dia agak ada batasannya. Seperti kalian lihat batasannya itu ya guys. Batasannya gara-gara ini sih satu, ini juga nggak bisa gerak leluasa lah. Tuh. Ini saya gerakin badannya supaya tahu gerakan kakinya nih. Untuk lutut lumayan lah lututnya. Bisa ya nggak bisa sampai itu sih tapi lumayan. Kalau untuk bagian ini tapak kaki lah. Not bad at all man, sumpah. Nah, tapi untuk di kepala dia nggak terlalu bebas guys. Nah, kalau kalian lihat itu banyak kabelnya tuh. Ini saya deketin ya, tuh banyak kabelnya tuh. Kelihatan nggak? Banyak kabelnya. Nah, ini kalau di lore-nya itu sebagai informasi guys. Jadi ya anggap aja AI itu di forbidden lah, dilarang, nggak boleh, heretic kalau pakai AI. Jadi salah satunya untuk bisa lihat monitor dan lain sebagainya itu ya dari ini nih. Jadi informasi akan banyak masuk ke kepalanya dan dia bisa ngatur langsung tanpa harus ada ruang komando. Jadi dia bisa langsung turun ke jalan, langsung kasih tahu pasukannya sini tuh. Udah gitu doang, selesai. Nah, tapi membuat dia tidak bisa kelingak-kelinguk dan agak susah untuk ini nih. Untuk menggerakkan kepalanya. Itu masalahnya. Tapi dengan ke-awesomeness-nya Horus ini kayaknya tidak perlu diragukan sih. Nggak masalah sih kok kepalanya. Kepalanya itu kalau udah bisa gerak sih, buat saya sih nggak masalah ya untuk kepalanya. Nah, karena badannya sendiri itu udah ya begitulah guys, udah terlalu mantep untuk dipajang gitu. Dan apakah gue seneng? Seneng, tapi bukan punya gue, punya temen saya namanya Nicholas Axel. Sebenarnya tadi gue mau masukin video yang ini nih. Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Bigon! Udah lihat kan? Harusnya masukin video yang itu. Cuman menurut gue itu kok kayaknya ada yang kurang ya. Jadi gue memutuskan untuk mengulang lagi semuanya seperti ini formatnya. Dan gue lebih suka format yang ini. Jadi bisa ngasih tahu kalian lebih terperinci dan lebih agak detail lah. Dan ya, saya tidak akan masukin di preview lagi, jadi saya akan tetap seminggu sekali. Saya akan balik lagi ke seminggu sekali. Kemungkinan 2 minggu sekali kalau lagi pengen banget upload video. So ya. Dan itulah guys, Horus Lupercal, pengkhianat dari Imperium. Wah gila, detailnya sih nggak usah ditanya lah. Baik dari capnya, baik dari belakangnya. Nggak dipungkiri lah, ini paling keren sumpah. Ya segitu aja guys. Kalian sudah lihat
persamaan dengan figurnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Maaf guys, karena di video berikutnya itu adalah Primark yang dicintai oleh semua orang. Salah satu chapter yang disukai semua orang. Tapi entah kenapa buat saya agak-agak ya, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.